jadikan kami sama seperti Yesus. Inilah kerinduan kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Jadikan kami sama seperti Engkau Tuhan. Firman-Mu mengubahkan kami. Karena itu Tuhan, saat ini yang kami rindu Engkau berbicara, Engkau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, sehingga Tuhan benar-benar kami bisa serupa dengan Kristus. Lawat setiap anak-anak Tuhan yang datang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Karena kami tahu Tuhan, untuk menangkap kebenaran firman-Mu, kami tidak mampu dengan kemampuan dan hikmat manusia. Kami butuh Roh Kudus. Persiapkan juga hati kami menjadi tanah hati yang gembur, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan beroleh tempat dalam hati kami, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah semua konsentrasi kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami bersatu hati menolak segala kuasa yang mengganggu konsentrasi kami di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini. Biarlah hanya Roh Kudus yang hadir di tempat ini, membuat kami benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Adalah suatu sukacita tersendiri kalau melihat jemaat Tuhan yang begitu jauh ya, aktif beribadah. Saya membayangkan seperti Pak Frans yang misalnya jauh sekali dari Tanggulangin sampai di sini. Itu suatu perjuangan yang luar biasa, butuh kasih yang begitu besar. Pak Teguh juga yang berhalangan hadir hari ini, itu jaraknya begitu jauh, namun mereka semua dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini benar-benar kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa, sehingga apapun halangannya, apapun tantangannya, tetap merindukan Tuhan dan terus rajin beribadah. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang hati nurani. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Kisah 24 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di India ada seorang bernama Prem Kumar. Prem Kumar ini berasal dari New Delhi. Dia punya kemampuan yang cukup unik karena mampu menggoreng ikan 150 kilo per hari tanpa menggunakan sendok. Jadi dia memasukkan tangannya ke minyak goreng, kemudian dia goreng sampai 150 kilo per hari ya. Ini jenis-jenis masakan yang dia jual itu adalah, salah satunya itu ada sik kebab, mutan tikka, panir tikka, dan tandoori aloo ya. Itu menu-menu yang tidak ada di layar, tidak ada di apa yang sana sumo, tidak ada juga di apa yang dekat sini kemarin, tidak ada juga di Bima.
Luar biasa kemampuannya menggoreng ikan. Kemudian kemampuan khusus ini ditemukan oleh seorang wartawan. Kemudian dimuat dalam sebuah televisi. Bagaimana dia punya kemampuan untuk menggoreng ikan. Tapi ketika diwawancarai oleh wartawan, ditanyakan kepada Frem Kumar ini, apakah tangan Anda itu tidak terasa panas ketika memasukkan tangan telanjang semacam itu ke dalam minyak goreng yang begitu panas? Dia bilang, oh tidak, saya ini sudah kebal. Saya ini sudah kebal. Jadi panasnya minyak goreng itu tidak akan pernah melukai tangan saya. Dia bilang begitu. Namun di situ yang nonton itu ada seorang dokter. Dokternya bilang begini, justru itu adalah suatu bahaya. Kalau sampai dia tidak bisa merasakan panas. Jangan-jangan ketika tangannya itu sudah habis terbakar karena dia tidak bisa merasakan panas tersebut. Justru karena dia tidak bisa merasakan atau mati rasa, itu adalah suatu bahaya yang luar biasa. Jangan-jangan sampai tangannya habis, sudah dilalap api toh, dia karena sudah tidak bisa merasakan. Jadi bersyukurlah kita yang masih bisa merasakan panas daripada orang yang tidak bisa merasakan panas alias mati rasa. Iya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini apa? Jangan berpikir di saat kita sudah tidak merasakan apa-apa itu lebih baik. Ketika kita melukai hati sesama dan hati kita biasa-biasa saja dan tidak rasa apa-apa, itu lebih baik. Padahal tidak, itu ada masalah. Jangan pernah berpikir ketika hati nurani kita mati rasa dan tidak merasakan apa-apa di saat kita berbuat dosa, aman-aman saja, itu lebih baik. Tidak, itu lebih berbahaya. Itu bahaya yang paling berbahaya. Saat ini makanya kita perlu belajar hati nurani. Karena mungkin jarang ya khotbah tentang hati nurani ini dibahas. Makanya pada kesempatan kali ini kita belajar benar-benar tentang hati nurani supaya hati nurani kita itu tidak mati rasa. Supaya benar-benar kita bisa memahami apa fungsi hati nurani, apa itu definisi hati nurani, apa juga manfaatnya, jenis-jenis hati nurani dan sebagainya. Bahkan nanti kita akan belajar sampai pada bagaimana memperoleh hati nurani yang murni itu. Yang pertama kita bahas dulu adalah definisi hati nurani. Coba kita lihat. Nah, kata nurani ini bahasa Arab. Nur aini ya, nur itu cahaya. Jadi arti nurani itu dalam bentuk jamak, digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan cahaya atau secara kiasan cahaya spiritual atau kesadaran. Tetapi karena ini bahasa Arab, kita tidak bisa menggunakan terminologi yang digunakan oleh teman-teman kita dari kalangan Islam yang menggunakan kata hati nurani. Tentunya kita harus mengerti hati nurani itu dalam perspektif Alkitab atau perspektif Kristen. Jadi kalau dalam Kristen ya, hati nurani itu sebenarnya berasal dari kata apa? Sunedesis, bukan sunalis. Sunalis kemarin berkumpul bersama. Ini sunedesis, mirip-mirip. Ya. Itu sunedesisnya pada dasarnya adalah kata benda. Kata benda ini sendiri berasal dari kata kerja suneido. Suneido, ya. Suneido itu berasal dari kata sun yang artinya bersama atau di samping, sedangkan oida itu artinya mengetahui.
Kalau Bapak Ibu yang sering belajar bahasa Yunani, barangkali untuk mengetahui atau mengenal itu ada dua istilah dalam bahasa Yunani. Satunya oida, satunya ginosko. Jadi kata sunaido ini artinya mengetahui bersama, ya, atau mengetahui di samping. Jadi ada semacam sesuatu yang ada pada diri kita yang bernama hati nurani, yang ikut mengetahui bersama dengan kita. Banyak teolog menganggap hati nurani ini adalah roh daripada manusia itu. Tapi kita perlu meneliti lebih lanjut kalau kita ngambil kesimpulan semacam itu. Manusia kan kalau kita menganut trikotomi, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Kalau yang menganut dikotomi, ada tubuh, ada yang jasmani, ada yang rohani. Kalau yang menganut monosit menganggap tubuh jasmani kita dengan yang rohani itu adalah satu kesatuan. Kalau kita menganut trikotomi, makanya hati nurani itu dianggap sebagai bagian dari, ada yang menganggap, ya, bukan saya, ada yang menganggap bahwa itu adalah roh itu sendiri. Tapi saya katakan kembali, kita harus meneliti lebih lanjut kalau memang kita mau menarik sebuah kesimpulan semacam itu. Karena itu hati nurani, kalau mau didefinisikan tuh seperti ini. Hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang direncanakan, yang sedang dilaksanakan, atau yang sudah dilaksanakan baik atau buruk secara moral. Hati nurani itu pada dasarnya ketika manusia diciptakan langsung dia mempunyai hati nurani. Jadi hati nurani itu dimiliki semua orang, entah dia itu beragama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, bahkan tidak beragama pun semuanya punya hati nurani. Ya. Bahkan orang ateis juga punya hati nurani, juga tidak memandang usia. Bayi mulai punya hati nurani. Orang dewasa punya hati nurani. Orang yang tua punya juga hati nurani. Jadi hati nurani itu dipunyai oleh semua orang. Suatu saat ada seorang ibu ditanyai oleh anaknya, "Ibu, saya mau tanya ini." "Ya nak, kau tanya apa?" "Bisakah gajah itu berdiskusi atau berbicara dengan dirinya sendiri?" Bisa kira-kira? Gajah ngobrol ya. Yuk, di sana ya. Dia ngobrol dengan dirinya, bisa nggak? Susah mau jawabnya. Ya? Susah jawabnya. Yang jelas, gajah itu tidak bisa berdialog, berdiskusi dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak punya hati nurani. Yang punya hati nurani itu cuma manusia. Jadi jangan berpikir anjing habis nyuri ikan di dapur kemudian dia menyesal. Tidak akan pernah, karena dia tidak punya hati nurani. Menyesal pun kalau sudah dipukul, ya. Kemudian juga hati nurani itu berbeda dengan Roh Kudus. Dia tidak sama. Hati nurani itu ciptaan, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi dua hal yang berbeda. Pak Stephen Tong pernah membahas ini secara khusus. Dia membedakan mengenai suara hati atau hati nurani. Yang kedua dia bedakan juga dengan suara Roh Kudus dan suara iblis. Itu dibuat dalam seminar berulang-ulang kali tahun 90-an. Kalau Bapak Ibu ingin meneliti lebih lanjut, silahkan dibuka di websitenya Pak Stephen Tong, ya, atau YouTube-nya Pak Stephen Tong. Yang kedua, hal-hal yang bisa
terjadi terhadap hati nurani? Yang pertama, hati nurani itu bisa lemah. Kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ayat yang ke-12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi di Korintus itu ada kuil, ya. Kan jemaat Korintus tuh sebagian besar itu petobat baru dari orang yang percaya kepada dewa-dewa di kota Korintus, termasuk Dewi Artemis. Jadi sebagian dari orang-orang Korintus atau jemaat Korintus itu masih punya hati nurani yang sensitif terhadap makan persembahan berhala. Sementara orang yang merasa kuat imannya pergi aja ke kuil dan ikut makan di sana. Dan orang yang punya hatinya masih sensitif itu tersinggung atau bisa dikatakan gimana? Seperti tersandung dengan apa yang dibuat oleh orang-orang yang dalam tanda petik merasa kuat imannya. Dengan kata lain dikatakan oleh Paulus di sini bahwa hati nurani itu ternyata bisa lemah. Ya, hati nurani itu bisa lemah. Yang kedua, hati nurani juga bisa jahat. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nurani juga bisa najis, itu nanti bisa dilihat dalam Titus 1 ayat yang ke-15. Itu menggunakan kata suara hati di situ ya. Suara hati atau sanubari atau hati nurani itu sinonim. Jadi kalau ketemu di Alkitab kata suara hati, hati nurani itu sama, karena itu sinonim. Hati nurani juga bisa gelap, itu bisa dilihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Hati nurani orang-orang itu sudah gelap. Hati nurani juga bisa salah. Artinya fungsi hati nurani telah tercemar semenjak manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu diciptakan itu sempurna, sungguh amat sangat baik. Tapi ketika setelah jatuh dalam dosa, hati nurani itu ikut rusak. Ini yang sering disebut dengan istilah total depravity. Kerusakan total, semuanya rusak. Termasuk hati nurani. Nah, apakah hati nurani itu hilang? Tidak, cuma fungsinya sudah tidak sempurna lagi. Kalau dia berfungsi sebagai kompas, kalau dia berfungsi sebagai GPS, tidak akurat lagi sebagai akibat daripada dosa tersebut. Saya beri contoh kasus ya. Paulus sebelum jadi orang percaya, dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia melakukan persekusi terhadap orang-orang yang hidup di jalan Tuhan, istilah zaman itu. Apa kira-kira dia merasa bersalah? Tidak. Berarti hati nurani Paulus sebelum ketemu dengan Yesus salah. Menganggap apa yang dilakukannya itu dia anggap benar. Ada seorang ibu Hindu membuang anaknya ke Sungai Gangga. Ibu ini ketika masih beragama Hindu, tindakan membuang seorang anak kecil ke Sungai Gangga adalah sebuah persembahan. Sesuatu yang baik untuk dilakukan. Tetapi ketika dia menjadi Kristen,
ternyata dia menyadari hal itu sebagai sesuatu yang kejam dan keliru. Berarti hati nuraninya sebelum dia menjadi Kristen memberi petunjuk yang salah. Betul? Hati nurani bisa salah. Nah, kalau hati nurani bisa salah, bisa najis, bisa gelap, bisa jahat, apa sebenarnya yang membuat hati nurani bisa semacam itu? Gereja Katolik menganggap bahwa hati nurani itu adalah sesuatu yang harus dibentuk. Dibentuk seumur hidup. Itu boleh dicek dalam Katesimus Gereja Katolik. Hati nurani itu harus dibentuk terus sedemikian rupa, dan pembentukannya itu dilakukan seumur hidup. Hal-hal yang mempengaruhi misalnya hati nurani itu, pertama itu budaya. Ya, budaya itu bisa mempengaruhi hati nurani kita. Entah dia bisa gelap, bisa jahat, bisa najis dan sebagainya. Nah, karena setiap kebudayaan itu menghasilkan suatu norma yang mengakibatkan hati nurani dipengaruhi oleh norma-norma yang ditumpuk oleh kebudayaan itu, sehingga hati nurani itu sudah tidak bersifat netral lagi. Bapak Ibu, kalau pernah ke Kutub Utara, saya juga belum pernah ini. Luar negeri aja belum pernah injak. Sementara jemaat semua sudah ya. Cuma saya dan Pak Wagem belum ini. Suku Eskimo itu, kalau Bapak Ibu bertamu ke sana, kalau yang laki-laki bertamu ke sana, kalau dia tidak punya selimut sebagai bentuk penghargaan terhadap tamu tersebut, maka akan diserahkan istrinya sebagai selimut. Begitu ya. Jadi artinya, apakah hati nurani mereka tidak menuduh? Tidak. Rupa-rupanya kebudayaan ini membuat semacam hati nurani itu kena polusi. Sehingga hati nuraninya diam saja. Sementara kalau hal itu diberlakukan di Indonesia atau di Surabaya, tentunya nggak elok. Hati nurani akan menuduh. Nah, Bapak Ibu kalau pernah juga ke Nepal, di Nepal itu satu orang istri, itu 5 suaminya. Kalau di Arab, satu suami 4 istrinya. Tapi kalau kita yang Kristen risih, betul nggak? Kecuali misalnya, ya ada cerai atau bagaimana. Tapi kalau masalah langsung kayak poliandri atau poligami itu kan kayak nggak baik dalam kacamata orang-orang Indonesia pada umumnya, apalagi orang Kristen. Jadi budaya itu bisa memberi sumbangan polusi terhadap hati nurani. Yang kedua, agama juga bisa. Loh kok begitu? Loh makanya nggak heran loh Bapak Ibu, ya ada orang melakukan tindakan bom bunuh diri. Dia pasang bom di seluruh badannya, kemudian meledakkan itu di gereja, dan dia merasa itu benar. Berarti agama bisa menjadi polusi terhadap hati nurani. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan seseorang yang berbuat dosa berulang kali, lama-kelamaan ia akan menjadi orang yang sudah terbiasa berbuat dosa. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus mempengaruhi hati nurani. Saya beri contoh ini. Di kalangan Kristen itu saya lihat kekristenan itu terhadap lagu-lagu dunia itu ada 3 sikap. Yang pertama, menganggap lagu dunia itu sah untuk dinyanyikan. Sehingga tidak heran kalau di gereja dia nyanyi lagu rohani, pulang ke rumah di mobilnya semua lagu-lagu dunia. Dia tidak ada masalah. Ada juga orang Kristen yang ekstrim sebelah. Lagu dunia itu tidak boleh dinyanyikan. Di mobilnya, flash disknya, apapun,
di rumahnya nggak pernah muter lagu dunia. Yang dia putar semua lagu rohani. Bahkan ketika anak-anaknya kasmaran, mungkin dia lagi jatuh cinta, lagu yang dia nyanyikan apa? Kami memuji kebesaran. Ya, saking ekstrimnya. Tapi juga ada di tengah-tengah. Artinya ada lagu-lagu dunia yang bagus. Artinya tidak merusak iman kita. Ya, ada lagu-lagu dunia misalnya kalau Bapak Ibu dengar, ya Tuhan kirimkanlah kekasih yang baik hati lah. Kalau saya nyanyi begitu, Bu Yuni apa enggak mencak-mencak? Ya kan? Jadi artinya begini, di satu tempat, ya, di satu tempat orang yang menganggap lagu dunia itu tidak baik, dia pergi ke suatu tempat di mana orang-orang di situ lagu dunia dianggap biasa-biasa saja, itu dia merasa hati nuraninya terganggu. Dengan kata lain, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu mempengaruhi hati nurani kita. Yang keempat ya, rasionalisasi. Apa tuh rasionalisasi? Rasionalisasi atau pembenaran akan mempunyai pengaruh pada hati nurani. Setiap orang yang pertama berbuat dosa atau kesalahan biasanya akan merasionalisasikan kesalahan atau mencari pembenaran. Betul tidak? Saya beri contoh. Ketika kita pertama kali korupsi, ini kebutuhan ini. Tidak korupsi, di rumah tidak ngepul misalnya, dapurnya tidak ngepul. Kemudian dia akan cari pembenaran. Saya ini korupsi cuma sedikit. Di sana, di pemerintah ada yang korupsi 271 T. Ada yang korupsi 3.000 T. Oh, saya cuma sedih. Rasionalisasi semacam itu akan mempengaruhi hati nurani dan akan membuat hati nurani kita terpolusi, kena polusi yang namanya polusi rasionalisasi. Contoh lain, lihat cewek cantik mulai larak lirik, padahal dari dalam sudah ditegur oleh hati nurani dan Roh Kudus juga mengingatkan. Mulai dia rasionalisasi, nggak apa-apa, cuma ngelihat. Sudah tahu lihat orang cantik ya jangan dilihat. Mulai dirasionalisasi, nggak apa-apa, cuma sekali-sekali juga. Yang lain itu buktinya ada yang selingkuh sampai 15 kali. Saya cuma sekali nggak apa-apa. Dirasionalisasi. Ketika rasionalisasi ini terjadi terus-menerus, nanti akibatnya hati nurani itu bisa gelap, bisa najis, bisa jahat, bahkan dia sudah tidak bersuara lagi. Atau rasionalisasi yang lain, pembenaran yang lain. Kita nyinggung perasaan orang lain tersinggung, otak ini mulai susun pembenaran. Nah, apa salahnya dia yang tersinggung? Toh cuma masalah kecil. Kita buat rasionalisasi. Jangan lupa, rasionalisasi atau pembenaran semacam itu akan membuat hati nurani kita gelap, jahat, najis, dan seterusnya. Yang ketiga, fungsi hati nurani. Fungsi yang pertama itu indeks atau petunjuk. Jadi kalau dalam versi standar internasional, Mazmur 16 ayat 7 bilang begini,
Aku akan memuji Tuhan yang telah menasihatiku. Sungguh hati nuraniku memberi petunjuk kepadaku pada malam hari. Hati nurani itu adalah petunjuk. Kalau kita baca dalam Roma 2 ayat 14, Roma 2 ayat 15, itu semua dibaca. Saya baca ayat yang ke-15 saja. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Maksudnya begini, dalam Mazmur tadi, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan dalam hal ini memberi petunjuk kepada pemazmur melalui hati nuraninya. Ya. Yang kemudian di dalam Roma dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang tidak diberikan hukum Taurat melalui hati nurani. Jadi orang-orang yang tidak punya hukum Taurat sekalipun itu akan diberikan petunjuk yang sekelas atau selevel dengan hukum Taurat di dalam hati nurani mereka. Dengan kata lain, bahwa hati nurani itu adalah petunjuk. Ini fungsi yang pertama. Dia akan seperti GPS atau kompas dalam hidup kita. Makanya jangan heran kalau di dalam revelasi atau penyataan itu ada penyataan umum, penyataan khusus. Pak Fran sudah sampai ya di sana ya. Penyataan umum, penyataan khusus. Penyataan umum itu bagaimana kita tahu bahwa ada Allah di sana? Melalui ciptaannya, itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, melalui hati. Sedangkan penyataan khusus melalui Kristus dan melalui Alkitab. Ya. Makanya jangan kaget, hati nurani itu adalah penyataan umum, karena dia adalah petunjuk minimal menunjukkan bahwa Allah itu ada. Yang kedua, hati nurani itu adalah hakim atau iudex. Ini bahasa Latin semua saya gunakan. Hati nurani yang pertama tadi index, yang kedua iudex. Iudex ini adalah seperti hakim. Coba kita buka dalam Roma 2 ayat 15. Kelakuan mereka menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh hukum itu tertulis di hati mereka. Hati nurani mereka pun membuktikan hal itu. Sebab, ini yang saya garis ungu, mereka sendiri ada kalanya disalahkan, dan ada kalanya dibenarkan oleh pikiran mereka. Yang nyalahkan, yang benarkan itu siapa? Hakim itu. Fungsi kedua adalah sebagai iudex, sebagai hakim. Hati nurani itu akan menghakimi, ini benar, ini salah. Coba kita lihat contoh kasus dalam perempuan berzinah. Yohanes 8 ayat yang ke-9. Sebelumnya saya ceritakan dulu sedikit ini. Suatu saat ketika Yesus berada di Yerusalem, tiba-tiba dia didatangi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dibawanya kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan atau tertangkap basah berzinah. Anehnya yang dibawa ke sana adalah cuma pihak perempuan, laki-lakinya nggak dibawa. Sampai di sana ditanyakanlah hal ini kepada Yesus. Rabi, mau diapakan ini orang yang kedapatan berzinah? Kalau menurut hukum Musa sih, orang semacam ini harus dibawa keluar kota, di luar kota, kemudian dirajam dengan batu sampai mati. Yesus jongkok sambil menulis di tanah, dia tidak mau menjawab, tapi didesak terus dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Yesus bilang begini, kalau begitu, siapa dari kalian yang tidak berbuat dosa, silahkan dia yang terlebih dulu melempar orang tersebut atau perempuan tersebut dengan batu.
Apa yang kemudian terjadi? Ini ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, ini lanjutannya, mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ini dalam terjemahan TB. Sebenarnya kalau mau lihat naskah aslinya, saya tunjukkan ya satu kalimat lagi. Ini, coba lihat naskah aslinya ya. Itu ada kata sunedeseos yang saya garis kuning dengan elekomenoi. Elekomenoi itu artinya dihukum. Sunedesis itu hati nurani. Jadi kalau mau diterjemahkan itu, coba lihat dalam terjemahan satu lagi. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya, being convicted by their conscience. Apa artinya? Dalam terjemahan barunya nggak muncul, betul? Tapi dalam terjemahan KJV dengan terjemahan EV itu muncul semua. Saya coba cari terjemahan bahasa Indonesia yang bisa mewakili terjemahan yang sebenarnya dari bahasa aslinya itu hanya dalam terjemahan MILT. Coba kita lihat. Dan setelah mendengarkan dan tertempelak oleh hati nuraninya, mereka keluar seorang demi seorang, mulai dari mereka yang tua ya, sampai mereka yang terakhir. Dan Yesus ditinggalkan sendirian, juga wanita itu yang sedang berdiri di tengah-tengah. Apa yang menyebabkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meninggalkan perempuan itu? Mereka tertempelak oleh hati nurani. Ini yang tidak muncul dalam naskah terjemahan artinya hati nurani itu bisa nempelak karena dia adalah hakim. Dia yudex, bisa nempelak, bisa menghukum. Yang ketiga, hati nurani itu pertama tadi apa? Indeks. Yang kedua Yudex, yang ketiga Vindex. Ini bahasa Latin semua. Penghukum. Coba kita lihat Ayub 27 ayat 6. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Dalam terjemahan baru kurang kelihatan. Coba kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Aku akan mempertahankan kebenaranku. Aku akan memegangnya erat-erat, hati nuraniku bersih dan tidak menuduh aku selama aku hidup. Ketika Ayub menderita, anaknya mati, usahanya bangkrut, kesehatannya bangkrut, teman-temannya kesehatannya hancur, teman-temannya semua meninggalkan dia. Dia tetap menjaga hati nuraninya. Makanya hati nuraninya tidak pernah menghukum dia, tidak pernah mencela dia, tidak pernah menuduh dia. Dengan kata lain mau disampaikan di sini bahwa hati nurani itu punya fungsi menghukum. Dia akan mencela kita, menuduh kita, membuat kita semacam punya rasa bersalah. Rasa bersalah itu adalah sebuah hukuman dari hati nurani. Ini juga bisa dilihat dalam 1 Yohanes 3:20. Sebab jika kita dituduh olehnya, nah kata dituduh olehnya itu oleh siapa? Oleh hati nurani. Ayat 21 kelihatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya. Jadi hati nurani itu bisa menghukum kita dengan menyatakan kita ini bersalah secara terus-menerus dan kita disiksa olehnya dengan rasa bersalah itu. Hati nurani itu punya kemampuan menghukum dengan mencela dan
membuat kita memiliki rasa bersalah. Dalam Habakuk 2 ayat 9, ini kasus satu lagi, dikatakan, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Kira-kira ini diceritakan begini, ada orang ngambil laba nggak jujur orangnya ya, ngambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Bisa jadi dia korup, bisa jadi dia mencuri, bisa jadi dia merampok, dan hasil dari ketidakjujuran itu digunakan untuk bangun rumah. Kemudian Alkitab mencatat katanya bahwa batu-batu yang dari dalam tembok itu berteriak. Kemudian balok-balok yang dari rangka rumah itu juga berteriak. Seolah-olah batu-batu itu berteriak, maling, maling. Dari rangka rumah balok-baloknya juga berteriak, maling, maling. Benar nggak rumah yang dibangun dengan korupsi bisa teriak batunya? Kalau begitu di mana terjadinya itu? Di hati nurani. Bisa nangkep? Ketika kita mengambil sesuatu dengan tidak benarnya, mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya, hati nurani akan menuduh kita maling, maling. Terus dia katakan, dan kita akan tersiksa karenanya. Karena hati nurani punya kemampuan menghukum. Satu kasus lagi, Daud versus Saul. Suatu saat Daud dikejar-kejar oleh Saul dengan membawa 3.000 tentara. Sampailah mereka yang disebut dengan Gua Abdullam. Pasukan Daud, gerombolannya Daud, karena waktu itu belum bisa disebut pasukan, itu ada di belakang gua. Sementara Saul sudah mulai masuk mendekati gua. Bahkan Saul masuk ke dalam gua, di mana di dalamnya di situ ada Daud sedang BAB. Daud sedang BAB. Kemudian Daud ngambil pedangnya, dilihatnya Saul lagi istirahat di situ, dipotongnya punca jubah daripada si Saul. Dan kemudian apa yang terjadi kita lihat dalam ayat 1 Samuel 24 ayat yang kelima, ya. Di sana dikatakan, berdebar-debarlah hati Daud, itu dalam terjemahan baru. Kemudian dalam terjemahan firman Allah yang hidup, hati kecilnya menjadi gelisah. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Daud merasa bersalah. Ketika dia habis memotong punca jubah Saul, Daud merasa bersalah. Rasa bersalah itu adalah kerjaan hati nurani. Kenapa saya melakukan hal itu kepada orang yang diurapi? Kenapa saya melakukan hal semacam itu? Saya tidak menunjukkan respek saya kepada seorang raja. Itu yang menuduh si Daud sampai hatinya berdebar-debar, dan Daud merasa bersalah karenanya. Dari sini saya mau katakan bahwa hati nurani itu punya fungsi indeks, menunjukkan, petunjuk, punya fungsi eudex, dan punya fungsi vindex, menghukum. Ada seorang bapak, dia membunuh dan dia melarikan diri, dan kepolisian tidak berhasil mencium masalah pembunuhan tersebut sampai dalam 8 tahun. Kemudian setelah 8 tahun bapak ini menyerahkan diri kepada kepolisian. Kemudian polisi tanya, kenapa bapak menyerahkan diri? Bukankah bapak tidak ada yang tahu kalau bapak ini membunuh? Saya sudah tidak tahan. Dari dalam ada rasa bersalah yang begitu kuat, dan saya selalu dihakimi oleh hati nurani saya. Saya selalu dituduh, pembunuh kamu, pembunuh kamu, pembunuh, dan itu berlangsung selama 8 tahun. Akhirnya saya menyerahkan diri kepada
kepolisian. Yang ketiga, yang keempat, ya, dikit lagi, nanti saya ringkas pas. Karena kalau khotbah di RCC itu harus 1 jam, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Pentingnya hati nurani yang murni. Yang pertama, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini bisa dilihat dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Apa yang mau disampaikan di sini? Engkau tidak punya hati nurani yang murni, engkau tidak bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Makanya ini harus diingat bahwa bagian Tuhan untuk menyucikan hati nurani kita, tapi bagian kita untuk menjaga hati nurani tersebut dengan tetap murni. Makanya Paulus bilang itu apa? Sebab itu aku senantiasa berusaha. Ada bagian Tuhan yang menyucikan hati nurani kita melalui darah Kristus, tapi ada bagian kita untuk menjaga, memelihara hati nurani tersebut tetap murni. Yaitu makanya Paulus katakan, aku senantiasa berusaha. Tapi jangan lupa, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Kita butuh tetap pertolongan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ibadah tanpa hati nurani yang murni tidak mempunyai kuasa apa-apa. Tidak peduli seberapa bagus WL-nya, tidak peduli seberapa bagus suara singernya, tidak peduli seberapa bagus alat musiknya dan pemain bandnya, tidak peduli seberapa kompak pemain musiknya. Bahkan ibadah itu tidak peduli seberapa bagus, panjang, dan seringnya doanya. Karena ibadah tanpa hati nurani yang murni sia-sia. Ibadah tanpa hati nurani yang murni tidak punya kuasa apa-apa. Tadi dalam perjalanan kemari saya curhat sama Bu Yuni. Apakah Tuhan senang dengan ibadah kita? Dari mana kita tahu Dia suka dengan ibadah kita? Jawabannya, ketika kita yang beribadah, hati nurani kita telah dimurnikan oleh darah Yesus. Amin. Ketika hati nurani kita telah dimurnikan oleh darah Yesus, ibadah kita itu adalah ibadah yang dikenan oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita mendengar, peka mendengar suara Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kalau dalam terjemahan PMD, aku memuji Tuhan karena Dia mengajar aku dengan baik. Bahkan pada malam hari perintahnya dimasukkannya dalam pikiranku. Mungkin suara Tuhan tidak audible, tapi jangan lupa Dia bisa menggunakan hati nurani. Dia masukkan apa yang Dia mau sampaikan dalam hati nurani kita. Ketika hati nurani kita murni, lebih sering kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam hati nurani. Ini kita bahas nanti lain kali, masalah khusus, masalah suara Tuhan. Yang ketiga, supaya kita, iman kita tidak kandas. Nanti bisa dilihat dalam 1 Timotius 1 ayat 8. Nah, ini unik Bapak Ibu, kata kandas ini hanya ada 2 kali dalam Alkitab. Ya, kata nawageo itu cuma 2 kali.
Sebenarnya salah terjemahan menurut saya kalau digunakan kata kandas. Karena Noageo itu di terjemahan di tempat lain 2 Korintus 11 ayat 25, di sana arti diterjemahkan sebagai kapal karam. Jadi iman kita itu karam, tenggelam. Bukankah? Nah, kalau kapal bicara kandas, dia pergi di pantai kandas karena permukaan pantai itu bersentuhan dengan dasarnya kapal. Tetapi kalau kata Noageo ini lebih tepat diterjemahkan sebagai tenggelam dan karam. Iman kita tenggelam dan karam kalau hati nurani kita tidak murni. Yang keempat, supaya kita berani masuk hadirat Allah dan doa kita terkabul. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau hati nurani ini tidak nuduh, kita berani masuk hadirat Allah tanpa takut. Coba orang yang punya salah dan dosa yang belum diselesaikan mungkin di hadapan Tuhan, semacam ada ketakutan dia untuk masuk hadirat Tuhan. Makanya kalau orang yang sungguh-sungguh hati nurani yang murni, ibadah itu akan merasakan masuk dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh-sungguh hadir. Allah yang maha hadir itu bermanifestasi kehadirannya karena kita memiliki hati nurani yang murni. Doa kita dikabul. Kapan hari di persekutuan doa kita bahas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu berlaku bagi dua saja. Satu, bagi Tuhan. Yang kedua, bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Pertanyaannya, kok bisa? Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan pasti sejalan dengan pikiran Tuhan, pasti connect dengan Tuhan. Tidak ada yang bertolak belakang atau berkontradiksi di situ. Kemudian hati nurani yang murni itu adalah kunci keberhasilan pelayanan. 2 Timotius 1 ayat 3 nih kayaknya ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang dan malam. 2 Korintus 1 ayat 12 juga di sana. 2 Korintus 1 ayat 12 dalam terjemahan BIS juga ada. Cuma yang mau ditekankan di situ oleh Paulus bahwa dia mengklaim bahwa keberhasilan dalam pelayanan baik di Korintus maupun dimanapun itu karena mereka yang melayani itu memiliki hati nurani yang murni. Dengan kata lain, kalau kita tidak punya hati nurani yang murni, kita tidak akan pernah berhasil pelayanan. Pelayanan kita pasti gagal. Tapi hati nurani yang murni itu adalah kunci pelayanan kita berhasil. Jadi jangan kecil hati walaupun RCC kecil. Saya sering dikuatkan oleh Bu Dokter. Dia bilang walaupun kecil yang penting kualitasnya, ya. Jauh-jauh dari sana mau datang, itu kalau bukan cintanya yang begitu besar kepada Tuhan tidak mungkin. Dan gereja kita memang gereja yang unik karena kita menekankan pengajaran bukan hal-hal yang lain. Kita belajar di sini, berusaha mengerti kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh, menggali sungguh-sungguh dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita secara sungguh-sungguh. Yang terakhir, cara memiliki hati nurani yang murni. Sedikit aja. Tadi dikatakan bahwa jika hati nurani itu telah terkontaminasi, telah kena polusi dengan dosa, bagaimana sih caranya supaya kita memiliki hati nurani yang murni? Ada 3 kekuatan pembaharuan hati nurani supaya bisa murni. Yang pertama itu firman Allah. Makanya jangan bosan-bosan baca firman Tuhan. Saya senang kalau ditelepon Bu Erli, ditanyain, Pak saya tanya ini, oh puji Tuhan kita bisa setengah jam menjelaskan firman Tuhan melalui telepon. Subuh-subuh juga Oma telepon ngechat, tanya ini, oh belum Pak Rudi. Jadi membuat benar-benar kita merindukan firman Tuhan. Ada yang tidak dimengerti ditanyakan, ya. Ada yang saya kirimkan file juga kadang-kadang kalau memang mereka butuh filenya. Artinya kalau mereka tidak sempat nelpon, saya kirimkan filenya. Artinya firman
Tuhan itu akan membentuk hati nurani kita sesuai dengan maunya Tuhan. Yang kedua, darah Yesus. Tanpa darah Yesus tidak dimungkinkan kita punya hati nurani yang murni. Darah Yesuslah yang menyucikan hati nurani kita sehingga benar-benar murni, tidak ada yang lain. Makanya berbicara omong kosong kalau berbicara hati nurani yang murni di luar kekristenan. Omong kosong berbicara hati nurani yang murni di luar Kristus. Berbicara omong kosong kalau berbicara hati nurani yang murni di luar darah yang telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Yang ketiga, terakhir adalah kuasa Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kisah 15 ayat 8-9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Intinya, firman, darah Kristus, kuasa Roh Kudus adalah kekuatan untuk membuat hati kita murni di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, hanya Allah Tritunggal yang dapat membersihkan dosa seseorang. Tidak seorang pun manusia pun yang dapat membersihkan hati nuraninya sendiri tanpa firman Tuhan, tanpa darah Kristus, dan tanpa kuasa Roh Kudus.